Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lucky Prasetyo. Pada kali ini saya akan bahas mengenai virus corona ataupun coronavirus disease 2019. Nah, pada kali ini seperti yang kita ketahui, virus corona pertama kali ditemukan di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Ya, pada saat itu juga sangat marak-maraknya mengenai coronavirus. Nah, itu ditemukan bahwa misalnya gejala-gejala awal mengenai seperti batuk, pilek, kemudian itu yang menyebabkan dari coronavirus sendiri, yang diduga berasal dari hewan-hewan yang konsumsi hewan yang aneh seperti kelelawar yang dimakan secara mentah-mentah, kemudian anak tikus yang dimakan mentah-mentah oleh para negarawan ataupun para rakyat Cina di sana. Nah, tentunya pada kali ini saya akan membahas mengenai coronavirus di Indonesia. Tentunya pandemi yang sangat luar biasa, yang sangat membuat kita gegerkan dunia, bahwasanya hari ini di tepat pada tanggal 10 April ini update terbaru di Indonesia untuk korban positif konfirm ataupun positif COVID-19 ini ada sekitar 3.512 orang konfirmasi. Nah, untuk yang sembuh ada 232 orang, kemudian yang meninggal dunia ada 300-an lebih orang. Nah, jadi dari itu bisa kita amati bahwasanya pencegahan maupun tindakan dari masyarakat sangat-sangat kurang dalam menanggapi masalah ini. Kemudian dari statement pemerintah yang sangat luar biasa ini masih dihiraukan oleh para masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk itu marilah dari sosialisasi ini, dari video ini, marilah kita ambil hikmah yang tersendiri bagi COVID-19 ini dalam cara pencegahannya. Pertama, untuk pencegahan virus corona, kita harus mempunyai etikat untuk pembebasan ataupun jangan sampai kita terkena virus corona ataupun ke positive thinking saja ya. Nah, kemudian kita mematuhi aturan-aturan dari pemerintah yang telah diberikan. Kemudian untuk itu kita harus bisa memenuhi persyaratan, selalu menjaga kesehatan yang perlu kita utamakan terlebih dahulunya. Nah, kemudian kita harus menjalani kehidupan sehari yang sehat. Nah, tentunya jaga kesehatan, pola hidup sehat kita terapkan pada era seperti ini. Kemudian jangan lupa memakai masker. Nah, itu untuk masker kita peruntukkan untuk orang-orang yang sakit. Nah, untuk orang yang sakit misalkan ada gejala seperti pilek ataupun batuk, itu lebih baiknya memakai masker. Untuk masker yang notabene setelah di seperti ini yang sudah sesuai dengan prosedur dokter ataupun rumah sakit. Nah, itu dalam penggunaan masker, terutama dalam penggunaan masker diharapkan jangan sampai melebihi 1 hari ataupun 24 jam, minimal 4 jam kita bergantinya. Kemudian untuk masker yang kain 2 lapis itu, nah kita bisa mencucinya setelah 4 jam dipakai, mencucinya kemudian dikeringkan, kemudian bisa kita pakai lagi. Nah, kemudian itu kita harus mencuci tangan. Nah, bagaimana sih mencuci tangan yang baik itu? Nah, mencuci tangan yang baik sesuai dengan anjuran dokter yang tadi disampaikan itu kita harus mencuci selama kurang lebih 20 detik. Nah, itu yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian pembatasan sosial atau social distancing, atau yang sekarang marak dari physical distancing, ataupun itu jaga jarak antara orang satu dengan orang lainnya. Nah, itu tentunya agar apa? Nah, tentunya juga agar kita terhindar dari penyebaran virus corona tersebut. Nah, hal itu juga membuktikan bahwasanya kita tidak tahu orang yang kita temui di sini, orang yang kita temui di sana itu membawa virus ataupun tidak. Jadi kita harus jaga jarak agar terhindar dari agar terhindar dari COVID-19 ini. Nah, tentunya di samping itu juga kita harus waspada bahwasanya ketika berada di keramaian, kemudian pemakaian barang bersama seperti gagang pintu, kemudian tombol lift, kemudian ada handle dari motor, kemudian hal itu juga kita harus perhatikan penuh bahwasanya COVID-19 itu partikelnya berat dan menempel di setiap pegangan yang ada di tempat-tempat umum, misalkan ada di handle pintu dan lain sebagainya itu tadi. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus memenuhi apa yang diberikan oleh masyarakat ataupun diberikan oleh pemerintah mengenai pencegahan virus corona. Karena berkaca pada kasus yang terjadi, 3.000 lebih pasien positif corona
yang ada di Indonesia itu membuktikan penuh bahwasanya kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan virus corona. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, untuk itu berawal dari video ini kita bersama melawan COVID-19. Kemudian tetap di rumah, jangan keluar rumah kalau tidak penting ya. Nah, itu tentunya. Nah, kecuali kalau kalian ingin misalkan kehabisan bahan pokok, kalian bisa keluar rumah, tetap menggunakan masker ataupun pelindung diri yang lainnya. Jaga jarak antara sama, jangan salaman. Untuk berjabat tangan kita cukup menggunakan salam seperti ini ataupun salam sapa saja, agar kita menghindari kontak langsung bersama orang-orang yang kita kenal ataupun belum kita kenal, orang dari luar sana. Nah, kemudian untuk itu di samping itu ada beberapa yang harus kita ketahui bahwasanya virus corona adalah merupakan virus partikel yang sangat berat dan tentunya harus kita hindari. Nah, untuk itu perihal dari apapun yang kita dapatkan, kemudian kesehatan, kemudian rasa syukur kita kepada Allah harus kita tingkatkan kembali dengan dalam semua anjuran yang ada di pemerintah. Nah, itu tentunya mengenai apa yang diberikan pemerintah itu pastinya adalah hal yang positif dan hal yang sangat-sangat sudah ditanam penuh oleh masyarakat, oleh pemerintah itu. Nah, kemudian hal itu juga sangat luar biasa diiring pandemi COVID corona ini. Jadi buat kalian semuanya tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan salam sehat dari saya Alif Prasetyo, Tadris Bahasa Indonesia 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.